harus ada dulu ini. Ini Autodoc 4 dan Autogrid 4. Di setiap folder kerjanya harus ada ini dulu. Ya, ini, jadi ini, terus kemudian, jadi Autodoc 4, Autogrid 4, terus kemudian proteinnya, ligannya, terus kemudian proteinnya. Mana proteinnya saja? Nah ini proteinnya. Nah itu ya, ada berarti ada 4 ya, ada 4. 4 ya, oke. Ya, kalau yang ligan komplitnya ya boleh ya. Maksudnya nanti kan ini dipreparasi ya. Maksudnya protein komplit dengan ligan itu ya. Jadi kan ini nanti preparasi seperti yang kemarin teman-teman lakukan ya. Sampai dapat ligan saja dan protein saja. Kemudian di folder tersebut ditambah ini 2 aplikasi yaitu Autodoc 4 Excel dan Autogrid 4 Excel. Dari pengaturan grid, nah ini kalau yang GLG, nah itu berarti hasil pengaturan grid. Jadi pengaturan grid itu ada GLG, ya ada GLG, kemudian ada GPF. Ya, ada GLG, ada GPF. Nah, kemudian yang hasil docking itu ada DLG, ada DPF. Di mana DPF? DLG. Nah, ini ya DPF. DPF. Nah, ini ya DLG sama DPF. Nah, DPF file ya. Nah, itu kita peroleh dari proses docking kemarin gitu. Nah, kemudian kalau yang ketika kita sudah memilih model ligan yang terbaik ya, nah itu kita ambil, kita simpan dalam file file PDB ya kan. Ini nanti untuk keperluan kalau visualisasi. Nah, ini semuanya adalah file-file intermediate ya, yang otomatis kita dapatkan ketika kita itu melakukan docking pakai Autodoc. Hanya nanti memang yang kita perlukan itu adalah yang perlu kita buka itu adalah yang DLG sama yang GLG ya, GLG untuk melihat ya komplit ya kemarin ya. Oke, kemudian kalau DLG untuk melihat hasil docking, melihat RMSD-nya, melihat coba ya, melihat kalau itu baru ligan alami, kita bisa melihat posisinya. Nah, ini dari sini kan kita bisa ya klik Ctrl F ya, Ctrl F. Lowest berarti kita ingin mencari yang energinya paling rendah ya, bending energinya paling rendah. Nah, kita sudah langsung dapat. Nah, ini ya. Jadi run yang atau model ya, run atau model yang memiliki bending energi terbaik. Nah, itu. Nah, ini bisa diurutkan. Oke. Udah itu ya, lowest. Berarti di sini yang terbaik adalah run 6 gitu ya. Nah, nanti diklik lagi, lowest lagi. Nah, kita nanti bisa mengcopy ini sampai ke kemarin, sampai ke ini NMDL ya, N model NMDL itu di copy gitu kan, copy sendiri di di pad gitu kan sebagai satu
file sendiri untuk untuk melihat senyawa model 6 hasil dari docking. Ya, itu aja mungkin perlu saya ingatkan ya. Oke, baik. Gimana Mas Ilham? Saya stop share ya. Gimana? Oh iya, Prof. Kalau di saya terkendala pada file GLG-nya itu tidak ditemukan, Prof. Grid GLG-nya. Oh ya. Coba dibuka dulu file kerjanya. Oke. Oke, ya udah dicoba lagi Autodoc 4. Kalau bisa anu aja file baru aja. Folder baru. Oh iya, Prof. Isinya 4 ligand yang sudah dipreparasi protein sama 4 itu sama itu tadi. Oke, Prof. Izin saya coba ya, Prof. Ya, step-stepnya ikuti ya. Preference-nya sudah di setting. Ikuti dari awal ya. Iya, Prof.
sambil diucapkan ya. Baik, Prof. Misalnya edit terus apa. Oke, baik, Prof. Ini telah sampai ke tahap edit hidrogen dan sudah diklik polar and only. Kemudian saya akan klik ligand, kemudian saya input dan klik open. Nah, selanjutnya saya akan milih ligand yang sudah dipreparasi. Loh, kok nggak nyari-nyari? Harusnya sudah langsung ke itu, ke foldernya. Tadi preferensinya tadi nggak ke folder tuh. Maksudnya masih folder gede itu. Oh, Ya harusnya udah langsung. Nah, makanya tadi nggak ketemu karena begitu. Jadi benar-benar preferensinya itu di foldernya langsung gitu. oh ya, Prof. Ya, Saya ulangi, ya, Prof. ya. Untuk preferensinya sudah di docking di folder saya yang itu, Prof. Isi 4 file. Saya mau lihat foldernya mana? Foldernya yang Autodoc 4. Folder yang Autodoc 4. Saya mau lihat dulu. Seperti ini, Prof. Ini mau ligand A sama protein A dulu ya. Oh, nggih, Prof. Oke, baik. Udah benar ya. Lokal dis E, doke keempat. Ya sudah, coba lagi. Sambil dibunyikan. Nggih, Prof. File, Untuk file, preference. oh iya, Prof. File, preference, kemudian saya klik set. Untuk startup direktorinya sudah Dihapus dulu aja. saya ulangi. Hmm. Saya klik local disk E, kemudian
klik ke bagian foldernya, Docking Autodoc. Setelah itu klik OK. Muncul tulisan Docking Autodoc untuk filenya di startup directory. Kemudian saya klik Save. Setelah itu saya masuk ke bagian Ligan untuk menginput. Saya klik Open. Ya, saya ubah filenya ke PDB. Nah kan langsung toh? Bisa Prof. Nggih. Iya, jadi nggak kemana-mana dulu, udah langsung di situ. Ya lanjut. Ligan A-nya. Ini tadi yang grid akses sama itu sudah dimasukkan di situ belum? Auto grid-nya sudah Prof. Untuk grid-nya belum ada. Di folder tersebut sudah belum? Sudah Prof. Untuk auto grid dan auto doc 4. Oh ya ya, oke. Baik. Udah lanjut. Saya klik OK. Kemudian setelah itu klik tanda merah ini yang bagian protein, diklik untuk dihilangkan, kemudian klik ligan kembali dan klik torsion tree, kemudian memilih detect root. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan klik ligan, kemudian torsion tree lagi, dan klik choose torsion. Setelah muncul, klik down, kemudian untuk klik output dan menyimpan dalam bentuk PDB-GT. Nah, untuk nama ligannya akan diberi nama ligan A, uji.pdb-GT. Kemudian saya save. Setelah di save, kemudian tanda yang tadi pada bagian protein, kemudian klik grid, makromolekul, dan choose. Untuk reseptornya dipilih. Klik OK. Kemudian dilanjutkan dengan membuka grid, set map type, kemudian choose ligan. Oh, setelah itu klik grid lagi, kemudian memilih grid box, kemudian pada center, pilih center on ligan. Setelah itu close, setelah itu file, kemudian close saving current, dan klik grid. Dan output save.
Tadi sudah dinamai belum? Belum, Prof. Waduh, Dikasih mohon nama. apa? Ternyata proteinnya saya salah masukkan, Prof. Ya udah diulangi. Kenapa salah masukkan? Oh, beda, persen yang beda. Iya, Prof. Ya, oke, sabar ya, sabar. Bukannya sudah ditaruh di folder yang berarti yang ditaruh di folder keliru ya? Nggih, Prof. Oh ya Sebentar, sudah, itu yang di folder dibetulin dulu. Coba nanti di share dulu seperti apa isi foldernya. Prof. Ya makanya satu folder kerja itu satu protein, satu ligan saja, sama autodoc atau grid saja gitu. Biar nanti nggak Oh, bingung. oh nggih, Prof. Ya, nanti untuk yang B misalnya satu folder sendiri gitu. Izin mengulangi, Prof, untuk Ya, yang dengan reference terlebih dahulu, kemudian di set. Selanjutnya terkait penyimpanannya seperti C4 daftar input, kemudian saya set, ya close, kemudian klik file untuk create molekul, kemudian saya klik reseptornya, kemudian saya edit, saya klik charts dan add Coleman charts, kemudian klik OK, dan saya klik edit lagi untuk klik hidrogennya, kemudian saya add, saya klik polar only, dan saya OK, lalu saya klik ligand, input, dan open. Kemudian saya ubah ke PDB, kemudian saya masukkan ligandnya, setelah sesuai ligan A dengan protein A. Kemudian saya klik tanda merah terkait protein. Kemudian setelah itu saya klik ligand untuk tertiary-nya, kemudian saya klik detect route. Kemudian saya klik ligand lagi, kemudian tertiary dan choose route. Oke, tertiary.
Kemudian saya lanjutkan ke ligand, output, output, kemudian save as PDB gitu. Kemudian saya ubah namanya ligand A, titik. kemudian saya save. Setelah itu saya klik tanda lingkaran terkait dengan proteinnya, kemudian saya klik lagi grid, makromolekul, kemudian saya pilih choose, kemudian saya pilih reseptornya, protein A, kemudian saya pilih select molekul, saya simpan, reseptor, save, saya buka grid untuk set map type, kemudian choose ligand, saya pilih ligand A, kemudian saya select ligand, untuk selanjutnya saya klik grid lagi, kemudian grid box, kemudian saya center on ligand, kemudian saya klik file untuk close saving current, saya klik grid lagi, kemudian pilih output save GPF, grid, saya beri nama grid titik GPF. Selanjutnya saya klik run, kemudian run auto grid. Mohon maaf Prof, kembali seperti tadi Prof, untuk log file name-nya tidak muncul grid GLB Prof. Iya, itu sebentar. Di itu bentar. Run, tadi udah ya, run auto grid udah ya. Sudah Prof. Terus kemudian run auto grid mana? Desktop oke in silico. Yang path name-nya itu di browse dulu, browse. Yang ini Prof. Yang program path name itu kan, klik browse, terus klik grid GPF. Nah itu Open gitu Prof. open ya. Udah muncul kan? Nah terus yang parameter file name itu sesuai ikutin itu ya. Terus lagi. Oh iya. Iya, sudah komplit ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Iya, sama-sama. Kemarin-kemarin saya ulangi berkali-kali, tidak bisa Prof. Saya Nggak sampai muncul. browsing tidak menemukan juga. Nah, browse-nya tidak diklik kok. Itu kan di PPT-nya kan diminta klik browse gitu toh. Untuk PPT-nya iya Prof. Iya, Saya klik gitu. iya browse-nya nggak diklik soalnya kan. Iya Prof, betul Oh, Prof. iya, maunya langsung muncul semua ya, nggak bisa. Oke, oke, udah ketemu ya masalahnya ya. Oke Prof. Oke, terus. Ini saya lanjutkan ya Prof. Nah itu hati-hati tuh. Dilanjutkan kan dihapus ya.
Itu yang Oke. bagian CMD itu, hati-hati tuh yang dihapus mulai dari Belakangnya D. ya ini karena foldernya E ya, foldernya E jadi hapus dari E setelah P, setelah P. Ya, E-nya itu loh, E. Terus dari E-nya, pokoknya E-nya ikut kehapus. Ya, sampai garing sebelum grid GPF. Jangan sampai nabrak grid GPF. Sampai garing. Garingnya juga ikut dihapus. Ya, del. Nah, terus juga lagi yang belakangnya tuh. sampai sampai garing sebelum grid GLG. Nah, kan? Udah ya. Kalau sudah terus klik launch. Tuh bawahnya tuh. Launch-nya diklik launch. Sudah. Sudah, Prof. Baru, oh ya baru proses. Bentar. Nggak muncul ini ya. Kotaan itu. Muncul kotaan nggak sih? Misalnya saya paruh. Munculnya tulisannya error, Prof. Sama seperti sebelum-sebelumnya, Prof. Ini diklik launch itu. Coba diklik launch. Oke, Prof. Launch. Oke, sekarang dibuka di folder. Ini biarkan dulu buka foldernya, folder kerja. Sudah muncul. Belum muncul grid GLG, Prof. Izin, Prof. Nah, itu tadi apa itu tadi? Oh, file foldernya coba dibuka foldernya. Oke, Prof. Buka foldernya. Nah, foldernya folder kerja tadi. Terus, Belum muncul terkait grid. belum muncul ya? Apa karena prosesnya kan butuh waktu, kadang butuh waktu sih. Nah, Jenis. tadi munculnya kata error di mana? Pada saat kapan? Oh, ini, Prof. Saya tampilkan ya, Prof. Ya, harusnya ada kotak kecil apa ya? Izin, Prof. Yang menunjukkan Mungkin sedang yang proses gitu. program filenya Mas Ilham tadi udah di browse belum, Mas Ilham? Program file ya. Sebentar. Saya cek dulu. Program filenya sudah, Mbak. Program filenya tadi di browse-nya Mas klik apa? Oh iya ya, grid GPF ya, Mbak. Yang di yang aplikasinya itu, Mas. Kalau nggak salah gitu, Mas. Oh iya, betul-betul, Mbak Sofi. Wih, Oh, salah. gitu, Prof. Mohon maaf, Prof. Iya.
Harusnya ya bener yang create. Oke, sampai sebelum create ya. Launch. Nah, ini ya harus muncul kotak kayak gini nih ya. Tapi ditunggu. Nanti biar hilang, sampai hilang. Nah, udah hilang toh. Sekarang buka foldernya. Harusnya udah ada. Alhamdulillah sudah sukses, Prof. Lanjut, Mas. Oke, Mbak Sofi, makasih Mbak Sofi. Untuk selanjutnya saya klik docking, langsung molekul. Saya klik file name, sektornya, open. Dan saya klik docking lagi untuk ikannya. Saya choose, saya pilih native ikannya, dan saya accept. Setelah itu saya klik docking lagi dengan set parameternya. Saya pilih kinetic algorithm, kemudian nomor dari GA-nya itu 10, number of evalnya short, pilih short, kemudian saya klik accept. Di docking, kemudian docking parameter di default, kemudian accept, dan klik docking lagi terkait dengan output, artian saya ubah ke .tpf. TPF sudah save, dan saya run.
Dari E, dari E. Dari yang ini ya Pak? Oh, bukan, yang tengah itu. Sampai garing sebelum dok ya. Ya. Bronze. Enggak muncul kotak kayak Muncul tadi ya? Prof. Muncul nggak? Oh iya ya, nggak kelihatan. Belum hilang. Belum Prof. Ya. Sekarang sudah hilang Prof. Udah buka filenya sekarang. RMSD table, RMSD table. Nah itu ya, udah ketemu ya. Nah itu bawahnya. Nah itu tabel RMSD-nya. Bisa dibawa turun. Banding energinya kecil banget tuh, bagus tuh. Oh iya, alhamdulillah Prof. Digeser naik itu nggak kelihatan tuh yang bawah. Oh iya Prof. Woi, gede anu apa? Sangat kecil. Nah, tinggal RMSD-nya yang paling bagus. Kalau yang cluster udah bagus semua tuh, yang reference. Yang paling bagus yang mana? 69. Ini bagus semua juga ya, 0,9 paling kecil, 0,69 paling kecil ya. Iya Prof. Itu yang model RAN 1 ya. RAN inggih Prof, RAN 1. RAN 1. Ya, itu bisa diambil ya, bisa di copy. Iya. Ya nanti maksudnya di kopinya di itu, di pas run-nya itu. Dah, terus apa lagi diminta klik apa lagi? Lowes. Lowes ya.
Lowesnya malah ran 8 ya. Nggih, Prof. Eh, Bagaimana ya, Prof? enggak apa-apa. Ini berapa sih tadi RMSD-nya? Jadi 0,7. 0,7 ya. Ya, Iya. eh, kan memang deket-deket banget gitu ya. Nggih, Ya udah Prof. enggak apa-apa ini dia. Lowest energy dot confirmation. Ini udah di copy dari bawahnya, ada lagi nggak? Cuma Ya, satu. ya satu kan karena lowest ya. Ya udah di copy dari sesuai petunjuk apa di copy dari udah bener belum? Sudah, Prof. Dari trans. Dari Mana model, modelnya Mas. belum gitu kok. Gimana, Mbak Sofi? Dari itu tulisannya kan copy dari model sampai end model. Model yang di atas, Mas. Di atasnya tadi Oh, bukan di PPT-nya Bu Nani ya. Tapi yang perintahnya atasnya itu karena kan nggak cukup satu slide. oh iya, betul. Nah, itu model sampai di Kopi, copy. Mas. Ya, file save as PDF, PDB. Sudah save belum? Eh, Sudah klik save belum? saya simpan Hmm? ke ini. Ke yang tadi aja. Nah, situ. Hmm. Sampun, Prof. Sudah ya? Oke. Berarti sudah dapat apa redocking ya. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Redocking. Prof. Ya, nanti tinggal dipelajari visualisasi sama yang itu ya, superimpose-nya ya. Oke, Prof. Hmm. Oke, baik. Alhamdulillah ya ini apa satu langkah sudah diperoleh ya. Mbak Sofi gimana tadi? Mbak Sofi boleh di-share? Sebentar, Prof. Saya sharekan yang folder saya, ya. Ya, Sudah terlihat, Prof. Ini oke. kemarin, Hmm. Sudah berhasil ya berarti ya? iya, tapi ini, enggak, overlapping-nya jelek, Prof. Soalnya Coba dilihat. RMSD-nya kurang bagus menurut saya, Oh Prof. ya, coba daftar RMSD-nya berapa di map di apa notepad-nya? Yang grid ya, Prof. DLG. File DLG-nya mana? Ini pakai Autodoc 4 atau bukan?
Pakai Autodoc 4, Prof. Hmm. Doc DLG, Prof ya. File DLG-nya Ini, Prof. Hmm. Bu, gambarnya nanti kasih Mbak Ani aja ya. ya. Biar di-set-nya ini. Ya. Ini, Prof. Jadi referensinya di sini masih 12 gitu, Prof. Belum muncul ya, saya belum lihat tuh. Oh, bentar Kayaknya ya. masih muter-muter gitu. Sudah terlihat, Prof. Oh ya, iya sudah min sekian ya. Oh, reference area mesinnya memang jelek-jelek. Iya, Prof. Ini Gini. berarti satu Jadi ini yang tanda memang mempengaruhi ya. aktivitasnya kurang. Tapi Oh. tapi kan ini baru ya, baru ikan kristal ya. Iya, Prof. Baru ikan kristal. Terus yang lawasnya Lowesnya yang mana lowesnya? ini, Prof. Dua. Oke, iya. Oke, boleh ini sudah di Kalau copy yang tadi kan? sudah, Prof. Sudah ya. Yang Coba ini di kemarin anunya, di superimpose-nya di Discovery Studio-nya. berarti buka Discovery, Prof ya. Ini saya buka yang ligan ya, Prof. Ligan sama lawas itu. Yang lowes. Terus di copy. Itu latarnya bisa diputihkan dulu biar udah. Sudah, Prof. Sudah salah satu di copy paste dari lowesnya dikopikan ke Sudah. udah ya. Ini Jangan. sudah kopian ya. Oke, Ya. Dah, terus structure. Bentar. Structure. Klik structure yang kiri ya. Superimpose paling bawah. Bukan paling bawah, superimpose molecular overlay paling bawah. Oke, itu aja. Oh, saya nggak pakai superimpose, Prof, ternyata.
Iya, iya. Nggih. Nah, Ah, ya oke lumayan. lumayan Prof, ya. Nah, itu yang bisa ditampilkan ya. Oke. Berarti untuk menyimpan gambarnya itu ternyata harus sesuai kita yang mengatur posisinya dulu Prof ya? Ya, ya, kita ingin menonjolkan kedekatannya ya harus itu yang kita tunjukkan gitu. Oh gitu ya. Ya ampun Prof. Ya, ya, memang energinya apa? Tapi kan energinya memang minus ya, minus 4 ya. Oke. Oke, ya. Oke, Tapi nah kurang nanti bagus ya kalau berarti itu Prof. ah, Menurut Prof kurang bagus atau bagaimana Prof? ya kalau superimpose dilihat ininya ya bagus sih. Lumayan. Antara artinya ini kan artinya apa namanya proses metode docking yang digunakan itu valid, lebih ke situ. Oke, udah ya berarti. Nah kemarin pakai apa? Apanya Prof? Yang nggak bis, yang jauh itu karena belum di superimpose gitu ya? Iya, saya Oh nggak ya, sampai superimpose Prof. oh ya, ya. Oke. Kalau jelek banget juga nggak mepet gitu kok. Jadi ada, ini juga kan ada posisinya kan memang apa namanya mepet tapi kan nggak peluk mepet. Kalau mepet benar-benar misalkan 0 itu benar-benar 1 gitu. Gitu. Ya kan? Kali ini ada selisih dikit gitu kan Iya ya. sih. Ya, oke. Oke, terima kasih Prof. Jadi ini sudah tadi saya lihat di filenya sudah visualisasi ya. Nah, dari hasil apa Iya Prof. dokumennya. Oke, Tapi benar selamat nggak ya Prof? ya. Coba Prof lihat Kalau visualisasinya tuh. kalau bisa itu, kalau bisa apa namanya download PyMol gitu ya. Nah, itu bisa dicek, recheck lah ya RMSD-nya. Oh gitu RMSD nih. untuk kevalidan metode ya. Kevalidan metode itu RMSD dari PyMol itu. Ya. Ini oke. Yang 2D Dibandingkan ini kan gitu 3D Prof ya. ya. Yang 2D Dia 3D. sudah kan? Yang 2D sudah juga Prof. Yang 2D, yang 2D mana? Nah, ini kan kelihatan berarti ikatan hidrogennya yang warna apa? Yang warna Itu yang bawah itu loh, bawahnya kan ada tuh. oh iya, Ikatan hidrogennya yang hijau. hijau. Itu ya. Oke, berarti ada 3 ya? Iya Prof. Ada 3 tuh. Ya, nah ini bisa dituliskan kan? Oh, berarti terjadi ikatan hidrogen antara ala itu kan alanin ya, asam amino alanin dari protein itu terhadap senyawanya. Jadi itu, jadi residu yang berinteraksi dengan senyawanya adalah alanin nomor 134 ya, posisi asam aminonya itu nomor 3 134. Kemudian ASN itu nanti bisa dicek ya, ASN itu kalau nggak salah asparagin ya. Ya, oke. Tapi tetap dicek ya, siapa tahu Bu Nani keliru ya. Kemudian TRP itu triptopan. Nah, itu berarti ikatan hidrogennya ada 3. Terus kemudian ada ikatan van der Waals. Tadi kan ada berapa? Itu bisa dilihat dari warna. Gitu Prof. Nah, itu kan yang hijau muda itu kan van der Waals ya. Yang van der Waals berarti itu asam amino apa aja gitu kan. Iya. Nah, nanti ketika sudah melakukan cross docking menggunakan senyawa lain, apakah nomor asam aminonya juga masih alanin 134
asparagin 46, triptofan 28 ya, atau beda. Nah, jadi kesamaan asam amino yang berinteraksi itu juga mempengaruhi kekuatan ikatannya gitu ya. Jadi kalau ligan dan kita juga akan tahu asam amino yang penting gitu ya untuk menyebabkan ikatan itu asam amino apa aja. Nah itu kalau senyawanya banyak itu akan asam amino tersebut akan selalu muncul itu dalam membentuk ikatan gitu ya. Oke. Iya, Prof. Jadi ikatannya dengan S ya itu ya, kalau dilihat ya. Iya, Prof. Ikatannya dengan apa S. Ya. Oke. Sip. Nah terus tinggal yang 3D-nya tinggal mau tonjolkan apanya ya, mau tonjolkan jaraknya atau nah kalau bisa ketika menunjukkan 3D-nya itu kantungnya itu menghadap ke depan gitu, tidak ke samping. Iya, Prof. Soalnya kan nggak tahu dikira tuh sudah memposisikan sendiri, Prof. Jadi saya save aja kemarin. Ya ada mungkin dari ininya kan file itunya disimpan enggak, itu kan bisa dibuka lagi. File di Discovery Studio-nya. Lupa ya, Prof. Disimpan apa enggak kemarin? Kayaknya enggak disimpan deh, Prof. Jadi bisa distance-nya atau jenis ikatannya ya, di PPT-nya sudah sangat lengkap ya untuk menunjukkan. Ini coba saya tayangkan yang punya saya ya, yang tadi yang 5M19. Nah ini kantung kan ya, kelihatan nih loh kantungnya. Jadi ketika kita mau menunjukkan menunjukkan posisinya senyawa itu semaksimal mungkin, jadi dia kelihatan kantongnya gitu. Ya, ini kantong, kelihatan ya kantongnya. Terus senyawanya itu posisinya seperti apa? Ya itu, kalau Mbak Sofi tadi coba seperti apa? Punya saya tuh nggak kesimpan kayaknya, Prof, yang di Discovery-nya. Jadi yang di Discovery Studio-nya itu disimpan juga ya, jangan hanya gambarnya. Itu ngesimpennya gimana, Prof ya? Kan sudah dikoneksikan ya. Nah, terus file save as gitu kan bisa ada kan? File save as apa? Berarti ini kan berarti komplek ligan sama reseptor. Reseptor ligan yang lowes kan gitu. Tinggal namanya terserah ya, mau ligan lowes atau reseptor lowes itu ya boleh juga. Oh gitu nggak, Prof? Yang punya saya tadi juga seperti itu. Saya tulis ini kan, saya kasih
nama proteinnya protein Loess VS Loess Ligan, agak panjang saya kasih nama, coba saya tunjukkan ya. Nah ini ya, saya kasih nama 3D sekian. Jadi nanti bisa kita masih bisa inilah, ini kan kantongnya kelihatan tuh ya, ada rongga. Nah kalau kita nyajikannya kayak gini kan nggak kelihatan kantongnya. Nah, ini masih boleh kayak gini ya. Nah, seperti ini bisa ya, kantongnya kelihatan. Nah, begini boleh silakan. Seperti itu. Nanti tinggal file save as dah. Jadi nanti ini akan tersimpan kompleks antara protein sama ligannya. Nah, kalau mau motret ya mau JPEG-nya kan sudah ada kan prosedurnya ya. Nah, itu bisa apa namanya disimpan sebagai gambar. Tapi kalau bisa yang bentuk seperti ini masih ada gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu pengen ubah atau kan kadang-kadang ada saran dari dosen ini kok kurang kelihatan seperti itu. Nah, tinggal ini diubah posisinya gitu kan bisa. Gitu ya. Baik, Prof. Oke, ada lagi? Masih ada waktu 10 menit. Prof mau tanya kalau apa namanya PDB SAM itu fungsinya buat apa ya, Prof? Maksudnya untuk melihat, katanya kan untuk bisa melihat kalau protein kita tuh bagus gitu. Tapi maksudnya cara melihat detailnya tuh dari PDB SAM itu bagaimana, Prof? PDB SAM ya. Kemarin pernah mencoba ya, dulu pernah mencoba kan ya. Jadi kalau kita punya nama protein, terus kemudian kita search di PDB gitu kan, kita search di PDB, terus kemudian kita konekkan ke Uniprot gitu kan. Nanti di strukturnya di sana akan kelihatan ada beberapa. Nah, kemudian diklik PDB SAM untuk melihat Ramachandran plotnya ya. Oh, yang warna kuning itu ya, Prof? Ramachandran plotnya. Terus kalau skornya skornya minimal 90 ya, di atas 90 itu bagus. Artinya apa? Si asam amino yang terdeteksi itu ada di posisi area ABL. Berarti skornya yang harus di atas 90 bagusnya, Prof ya? Sudah nyoba? Boleh ditayangkan? Oh, belum, Prof. Belum. Baru nyoba-nyoba dikit. Mas Ilham kemarin sudah nyoba kan? Boleh ditayangkan? Atau yang lain yang sudah nyoba boleh ditayangkan? Yang pemilihan protein kan kemarin udah beberapa ya. Coba. Mungkin Prof, sebentar saya carikan filenya, Prof. Prof mau tanya lagi. Kalau untuk yang pas online yang di Y2Drug itu bagaimana? Y2Drug. Gimana? Itu pas online itu apakah untuk melihat juga bahwa ligannya bagus atau bagaimana? Pas online itu untuk melihat target ya, aktivitas senyawa yang kita punya itu bisa mentarget atau memiliki aktivitas apa saja. Ya, aktivitas sekaligus targetnya apa gitu loh. Jadi nanti kita bisa memilih atau kalau kita ingin drug repurposing gitu ya, maka kita akan bisa lihat potensi aktivitas dari senyawa yang kita inputkan di pas online. Sebentar, saya ambil di luar kok kenceng banget suaranya.
Ya, gimana Mbak Sofi? Berarti ini ya Prof, untuk di pas online itu kalau misalnya kita mau simulasi bisa? Simulasi pas online bisa. Oh, Bisa dibuka sebentar ya, coba. Share screen. Punya senyawa apa? saya punya yang TNF alpha. Ini senyawanya yang TNF alpha gitu atau yang misal ulfan gitu ya Pak? Kalau TNF alpha kan target ya, Oke. protein ya. Pas online. Itu drug. Nah, yang dipilih yang ini ya. Pas online way to drug. Nah, way to drug. Udah ya. Terus ini bisa diklik go for prediction. Nah, cuman perlu apa? Registrasi dulu. Coba saya cek catatan saya ya, semoga masih cocok catatan itunya loginnya. Nah, ini ada nih. Nanti kalau daftar itunya dikirim ke email passwordnya. Nah, tuh kan, ya udah. Nanti kalau belum bisa asal ketik aja gitu, nanti akan dapat seperti ini, nanti dapat coba ya. Padahal ini catatan saya itu ya, seperti itu, tapi oke deh. Nah, ini passwordnya udah dikirim, coba ya. Saya cek di email saya. Nah, ini saya dapat password baru. Oke. Lupa prediction. Kemudian dapat password baru. Nah, ini kan. Nah, terus predict new compound. Nah, kita mau masukkan struktur smile-nya atau dalam bentuk mol file atau gambar sendiri Martin CS. Nah, kalau misalnya senyawanya apa tadi sudah ada di
sudah ada di ini belum di PubChem? Prof, misal saya kan punya Hmm, data dari artikel sebelumnya, boleh. itu di PubChem-nya berarti yang CID itu ya, Prof? Yang smile ya. Oh, Senyawanya apa? smile tapi. Senyawanya apa? Nanti canonical smile gitu. Judulnya canonical smile. Nah, senyawanya apa? Misalnya genistein, misal ya. Nah ini loh, ini yang smile ini di copy. Ini di copy. Nah, Ctrl C, terus kemudian dimasukkan ke sini tadi, predict new compound, kita mau pakai smile. Smile-nya diinsert di sini, terus get prediction. Nah ini muncul banyak sekali ya ini ya, banyak sekali. Oke. Nah Oh, gitu. kita bisa, ini kan berarti sudah aktivitasnya ya, termasuk targetnya tentunya ya. Jadi misalnya inhibitor apa ini. Nah ini apa itu bisa dipelajari lagi. Nah biasanya yang dipertimbangkan adalah yang nilai prediksi aktivitasnya itu lebih dari 0,7 ya. Jadi pilih. Nah, jadi nanti aktivitas yang lebih dari 0,7 ini bisa dikoleksi gitu kan. Bisa dikoleksi terus kemudian kita boleh memilih semua proteinnya gitu ya, tapi boleh juga memilih protein-protein yang relate dengan penyakit yang kita tuju gitu. Gitu ya. Ini kan semua protein, ada enzim, ada apa. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang berpotensi dimiliki oleh genistein ya. Ini menghambat ekspresi protein ini ya kan, menghambat enzim reduktase, ini juga reduktase, sitokrom P1A sebagai substratnya tapi ya, jadi dia sebagai substrat. Kemudian inhibitor enzim ini juga bisa sebagai substrat dari sitokrom ya. Ini kan enzim pemetabolisme ya, sitokrom P450. Nah, itu seperti itu artinya bahwa genistein itu nanti akan dimetabolisme ya oleh sitokrom P40. Ini kalau dia posisinya sebagai substrat. Nah, gitu. Nah, nanti bisa juga dikombinasikan dengan beberapa aplikasi ya seperti string, stitch. Kalau string itu untuk mengkombinasi hubungan antara protein satu dengan protein yang lain. Atau saya target ya, si target di PPT awal saya itu PPT apa? Bukan yang awal ya, yang akhir ya, yang akhir-akhir. Itu kan ada juga ya situ. Jadi ada si target pas online. Data-datanya itu bisa digabungkan. Nah itu kalau kita ingin memilih protein apa sih yang paling kuat, nanti bisa di centrality proteinnya ya, centrality protein targetnya menggunakan cytoscape ya, cytoscape. Jadi dengan cytoscape itu nanti kita punya alasan gitu ya, protein yang akan kita docking misalnya, atau kita uji in vitro, atau kita follow up, itulah protein yang sudah terpilih ya, terpilih. Jadi misalnya kita milih 2 atau milih 1 atau milih 3 itu berdasarkan hasil centrality dari cytoscape tadi.
Itu kira-kira Mbak. Ya. Nah, Oke, untuk, baik, Prof. ya. Jadi kadang-kadang ketika ujian ditanya, kenapa kau milih protein itu? Nah, karena kebetulan proteinnya itu datangnya dari dosennya, jadi ya agak susah menjawab gitu ya. Walaupun itu ya nggak apa-apa sih gitu ya. Ini proteinnya sebenarnya kan alasan kan banyak ya. Ini kami mengambil dari jurnal bisa, gitu ya. Tapi bisa dikejar kan? Kenapa? Dari jurnal kan banyak, kok ambilnya itu. Gitu. Nah, namanya juga penguji ya. Oke. Yang penting bisa menyiapkan. Nah, kalau jalurnya pakai jalur tadi ya, jalur network farmakologi, nah itu bisa lebih kuat. Nah, di bimbingan saya S3 itu dulu pembimbing satunya, saya pengujinya saya tanya, yaitu jawabannya itu S3 ini sudah dari Prof, dari promotornya kan gitu. Nah sekarang kebetulan membimbing bersama saya. Nah promotornya minta untuk penelusuran proteinnya pakai network farmakologi. Ya oke, gitu ya. Ini sudah kita boleh nanti diskusi lanjut di kesempatan berikutnya gitu. Ini baik, Prof. Iya, sama-sama. Yang lain harus mencoba ya, wajib mencoba. Nanti saya nggak bisa menilai kalau nggak mencoba dan dipresentasikan. Kita masih ada waktu 2 kali kalau nggak salah ya. Nah, saya tunggu presentasi dari yang lain. Ini sudah 2 ya. Mas Ilham sama Mbak Sofi, alhamdulillah berhasil. Mas Ilham nanti dilanjutkan sampai ke visualisasi ya. Mbak Sofi tadi sudah ya, sudah ada pengalaman apa visualisasi. Itu ya, yang lain ya saya tunggu ya. Baik, itu aja. Ini tadi presensinya belum saya siapkan ya. Ya.